Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam bacaan bertanggapan. Kalau tadi dibacakan sampai ayat yang ke-13, tapi saat ini saya akan membacakan sampai pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-29. Mazmur nomor 102 ayat 1 sampai dengan 29. Mazmur nomor 102 ayat 1 sampai dengan 29. Kalau sudah ketemu, saya akan membaca bagi kita semua dan Bapak Ibu menyimak dalam pembacaan saya. Di dalam ayat yang pertama menyatakan bahwa ini adalah sebuah doa dari seorang sengsara. Ia berkata, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Mari kita menyimak doa seorang sengsara ini seperti apa. Dalam ayat yang kedua sampai 29. Demikian doanya, Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Senggerkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan aku seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membantu Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Tuhanku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi
tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya pada sore hari ini, apa yang kita harapkan hari-hari ini? Apa yang kita harapkan sampai detik ini? Saudara, semua orang saat ini memiliki persoalan yang sama. Semua orang saat ini memiliki tantangan hidup yang sama. Baik orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen, semua menghadapi persoalan yang sama. Dan yang terus kita doakan terus-menerus setiap hari Minggu, bahkan setiap saat dalam doa-doa kita, yaitu bebas dari pandemi. Itu yang menjadi harapan kita sampai hari ini, yaitu bebas dari pandemi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua agama di dunia ini, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, semua berdoa, bergumul di dalam doa masing-masing. Bahkan ada banyak orang yang berdoa syafaat, yang berdoa puasa, mengkhususkan doa untuk bebas dari masa-masa pandemi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai detik ini apa yang kita lihat? Apakah ada bebas sampai pada detik ini? Tahun 2020 semua berharap 2021 adalah masa pembebasan dari kondisi pandemi. Semua berharap bahwa pekerjaan bisa pulih seperti semula, normal seperti sebelum ada pandemi. Sekolah pun juga akan lancar, sehingga orang tua murid sudah mulai menandatangani pernyataan bahwa sekolah bisa dimulai pada tanggal 4 Januari. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, memasuki tahun 2021 minggu pertama, yang kita dengar dari pengumuman apa? Bahwa justru ada varian baru dari COVID-19 ini yang lebih mempercepat penyebaran, lebih mengganas, dan lebih menakutkan. Sehingga semua rencana di tahun 2020 termasuk sekolah pun yang mulai dirancang, semua pada akhirnya dibatalkan. Saudara, apakah kita berpikir, apakah kita ini orang-orang yang kurang beriman, sampai akhirnya Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan harapan itu? Apakah kita ini orang-orang yang berdoa ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, yang di hadapan Tuhan, yang tidak layak untuk diampuni oleh Tuhan, sampai akhirnya doa-doa yang dinaikkan oleh semua orang-orang percaya ini tidak ada sama sekali tanda-tanda? Apakah begitu? Saudara, memang sangat wajar jika sebagian orang-orang Kristen mulai mempertanyakan, di manakah keadilan Tuhan? Di manakah campur tangan Tuhan? Sangat manusiawi banget, dan itu tidak salah. Tetapi ketika hal itu membuat kita menjadi lemah dalam iman dan putus harapan dan akhirnya mengutuk Allah kita, itulah yang salah. Itulah yang salah. Ketika kita putus harapan dan seolah Tuhan sudah tidak ada harapan lagi, buat apa saya mengikut Tuhan? Buat apa saya berdoa? Buat apa saya berharap kepada Tuhan? Itulah yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah orang beriman pasti mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan? Itukah yang kita pikirkan dan yang dipikirkan oleh semua orang? Saudara, pertanyaan ini akan kita bahas dan kita pelajari di dalam bagian pemberitaan firman sore hari ini. Kita akan melihat ulasan firman Tuhan hari ini, dan kita akan mendapatkan jawaban dan kebenaran tentang iman dari semua pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Bagian pertama yang kita baca firman Tuhan ini, Mazmur 102, mengajarkan kita satu hal. Yang pertama adalah bahwa iman bukan masalah waktu. Iman itu bukan masalah waktu Tuhan bekerja.
satu hal, bahwa iman bukan masalah waktu Tuhan bekerja, tetapi masalah kepastian bahwa Tuhan pasti bekerja dan menolong setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 102, kalau kita baca tadi ayat yang pertama, jelas dia berkata bahwa ini adalah doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Saudara, seorang pemazmur yang sudah capek secara fisik, capek secara rohani, capek secara mental, melihat kondisi Yerusalem yang hancur dan tidak berdaya, hancur karena kesalahan mereka sendiri. Pemazmur putus asa, capek melihat kondisi itu. Bangsanya tidak dipulihkan, bangsanya tetap menderita, bangsanya tetap sengsara dalam penderitaan, dalam kehancuran mereka. Dan kita melihat ratapan tentang kehancuran pemazmur terhadap Yerusalem. Doa pemulihan terhadap kota tersebut dinaikkan oleh pemazmur. Mulanya doa pemulihan pribadi ini bertujuan untuk membangun kembali Yerusalem. Di sini kita memperhatikan penulis mengekspresikan kesedihannya. Penulis mencoba menggambarkan bagaimana hancurnya hatinya, pilunya hatinya melihat kehancuran Yerusalem. Terlebih kita melihat bahwa kondisi ini diperberat dengan tidak tampaknya, tidak terlihatnya, yang seolah-olah wajah Tuhan tersembunyi, tidak diperlihatkan kepada pemazmur, kepada umatnya. Seolah-olah kuasa Allah tidak bisa terlihat bagi mereka. Seolah-olah mereka tidak pernah merasakan bagaimana Allah tetap menolong mereka. Sehingga pemazmur di sini mencoba mencurahkan isi hatinya. Dan kita tahu bahwa Alkitab atau kitab Mazmur adalah berupa puisi-puisi, doa yang dinyanyikan dalam bentuk puisi yang tidak bisa diterjemahkan secara literal. Tetapi ini sebuah penggambaran bagaimana isi hati, bagaimana perasaan, bagaimana piluhnya, kesannya hati seorang pemazmur. Maka dia berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Di sini seolah-olah bahwa doa pemazmur selama ini berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun seolah-olah tidak terdengar oleh Tuhan, sehingga berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, aku sudah lesu, aku sudah capek, Tuhan, dengarkanlah doaku, tolonglah umatmu. Jangan sembunyikan wajahmu ya Tuhan terhadap aku pada hari aku tersesat, karena sudah capek rasanya melihat penderitaan umatmu. Udah lesu. Saudara, Bapak Ibu pernah merasakan capek dalam penderitaan? Menjaga orang sakit misalnya ya. 1 hari, 2 hari tidak terasa bukan? Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, mulai terasa kan capeknya? Mulai terasa. Baru 1 malam aja kucing di rumah kami mulai capek juga ya. Ternyata saat saya tadi pulang dari gereja, ternyata kucingnya itu tidur di samping saya ya. Ternyata kucingnya agak sedikit bermanja-manja ya, tidak mau ditinggal, mintanya tidur didampingi manusia. Itu baru binatang, hewan gitu ya. Dia tidak mau sendirian, tapi maunya ditemani. Apalagi kita manusia, lelah jika kita hanya seorang diri. Capek melihat penderitaan, capek melihat masalah demi masalah yang muncul. Maka di sini penderitaan yang dilihat oleh pemazmur sehingga dia merasakan sendiri bagaimana menyaksikan umat Tuhan itu menderita. Maka dia berkata, Tuhan, aku sudah capek melihat mereka. Tolong dengarkan doaku, berikan telingamu kepada umatmu. Ya, jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendirikan telingamu Tuhan kepada hari-hari di saat aku berseru dan segera menjawab aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan ini kita memperhatikan bahwa seolah-olah pemazmur ini menampakkan ya Tuhan itu nggak mendengar, sehingga berkata, Tuhan, tampakkanlah wajahmu, perlihatkanlah wajahmu, jangan sembunyikan ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, bahwa ini bukanlah doa putus asa, bukanlah doa
ketiga ini, sesungguhnya kita melihat bahwa di sanalah sesungguhnya doa yang dinaikkan oleh pemazmur menunjukkan sebuah keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa ada satu pengakuan bahwa Tuhan pasti ada kepastian. Itu yang penting, bahwa ada kepastian bahwa di dalam kuasa Allah, dalam kemurahan Tuhan, kemurahan hati Allah akan dinyatakan, pasti akan dinyatakan. Itulah sesungguhnya intinya. Jadi doa yang dinyanyikan ini bukan masalah lemah imannya dan akhirnya mau meninggalkan Tuhan, bukan. Tetapi satu doa yang menunjukkan dia seorang yang letih lesu, capek melihat, tapi tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan tetap ada kepastian bahwa Tuhan pasti menolong dan menjawab doanya. Kita memperhatikan ayat 13 sampai 16, di sana dia akan menyatakan harapan itu. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ini saudara, ia yakin, saya tahu, saya capek Tuhan melihat, berikan telingamu. Ya, mungkin saat ini kelihatan tidak ada apa-apanya, tapi saya yakin Tuhan, saya tahu dengan penuh keyakinan iman di dalam Engkau bahwa Engkau tetap bersemayam untuk selama-lamanya. Tetap bersemayam. Kalau dalam perjanjian baru, kata bersemayam ini adalah tetap hidup selama-lamanya, nggak mati. Nah, kalau di dalam pemazmur dia menggunakan istilah bersemayam, tetap hidup, tetap berkarya, nggak putus karyanya Tuhan. Sebesar apapun keluh kesah dan masalah umatnya, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Ya, bersemayam, tetap ada, tetap hidup, tetap ada bagi umatnya. Makanya berkata, aku tahu Tuhan bahwa Engkau tetap bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu itu tetap turun-temurun. Yang namanya Allah Maha Kuasa tetap Allah Maha Kuasa sampai kapanpun, sampai akhir dunia ini. Tidak ada yang bisa berubah itu. Itulah pengharapan daripada pemazmur. Dia berkata, Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Apakah sudah betul pada saat dia berdoa Allah berkarya? Enggak juga. Tapi pemazmur ini yakin betul, sudah waktunya Tuhan mengasihi, menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihi mereka. Sudah tiba saatnya. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Ketika dia berdoa, yakin sudah waktunya. Tetapi maksudnya di sini bukan pada saat dia berdoa, tetapi masalah kepastian itulah inti daripada harapan yang dinaikkan oleh, yang didoakan oleh pemazmur ini. Saudara, pemazmur percaya bahwa Allah pasti akan memulihkan Yerusalem, meskipun itu pada akhirnya dia sendiri tidak dapat menyaksikan, dia sendiri tidak bisa melihat pemulihan daripada Yerusalem itu sendiri. Kenapa? Karena pemulihan itu terjadi pada keturunannya, pada anak cucu-cucunya. Perhatikan ayat 29. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Bukan pada saat ia berdoa pada bagian ini, pada detik itu dia berdoa maka pemulihan itu dilakukan. Bukan pada tahun itu ketika dia berdoa maka pemulihan umatnya dipulihkan. Bukan. Dia sendiri tidak menyaksikan. Tetapi yang kita perhatikan di sini adalah harapan itu selalu ada. Jadi saudara, berbicara soal iman, ini bukan masalah waktu Tuhan bekerja, tetapi masalah kepastian bahwa Tuhan itu pasti menolong, pasti selalu berkarya. Itu kapan? Ya kita nggak tahu. Kapan Tuhan mencoba? Kita nggak tahu. Apakah hari ini, besok, lusa, atau mungkin bukan kita yang menikmatinya, tapi anak cucu kita. Itulah harapan yang ada di dalam iman. Kalau yang kita bicarakan iman itu adalah masalah waktu, berbicara soal waktu, maka itu hanya membuat kita kecewa dan putus asa. Kenapa? Tuhan, hari ini Engkau tahu pergumulan saya. Begitu banyak persoalan hidup saya, Tuhan. Tolong, pimpin, selesaikan masalah saya. Saat ini Tuhan, saya sudah gak kuat. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, bukan waktu ini, nanti.
Kamu sengsara dulu sekarang, kamu nikmati dulu semua masalah-masalah ini. Kalau kita kecewa, Tuhan gak kasihan sama saya. Katanya Tuhan ini penuh kasih penyayang. Mana? Gak ada. Saudara, kalau kita hanya iman kita itu diukur dari segi waktu, Tuhan menyatakan kuasanya dan masalah kita beres, itu semua kita hanya membuat kita kecewa. Tapi yang benar adalah iman itu adalah ada kepastian. Itu ya. Ada kepastian bahwa Tuhan akan menolong. Selalu ada harapan. Dan jangan pernah menuntut waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu Tuhan sendiri yang mengatur, bukan manusia yang mengatur. Disitulah letak yang namanya iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan demi harapan selalu dinantikan oleh pemazmur. Sekalipun pada akhirnya anak cucunya yang menikmati pemulihan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang beriman selalu memandang badai hidup itu adalah sebuah keindahan. Orang yang beriman selalu memandang bahwa badai kehidupan itu adalah sebuah keindahan. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, maka kita masih berpotensi hidup dalam pencobaan. Ya, kok bisa? Kenapa? Kan kita sudah anak Tuhan, kita sudah pengikut Kristus. Kenapa kok berpotensi? Ya, karena lingkungan kita berada pun berpotensi untuk mencobai kita untuk berdosa, untuk lemah dalam iman kita. Dalam semua persoalan-persoalan hidup pun itu berpotensi membuat kita jatuh di dalam dosa. Saudara, kita tidak lupa bukan awal-awal pandemi ini, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka orang-orang yang tidak kuat, tidak bertahan dalam persoalan seperti seberat ini, mulai muncul kejahatan, bukan? Sudah mulai ada yang membunuh, sudah mulai ada yang mencuri, sudah mulai ada yang mencuri HP dan segala macam. Mulai banyak melakukan kejahatan. Bahkan pun juga masa pandemi ini menjadi tempat untuk melakukan perbuatan korupsi. Saudara, inilah potensi-potensi yang bisa saja membuat kita jatuh. Tapi kami melihat bersyukur untuk jemaat-jemaat GP Kristen ini. Dalam suasana seperti ini pun iman tetap kuat dan teguh. Kami belum mendengar, dan kami berharap tidak akan pernah mendengar bahwa jemaat-jemaat Tuhan di GP Kristen jatuh di dalam dosa hanya karena kesulitan di masa pandemi. Sampai hari ini kami masih melihat kekuatan iman, keteguhannya dalam mengikut Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya yakin ke depan Tuhan akan terus menolong kita, Tuhan terus memimpin kita. Selama kita melihat bahwa semua badai kehidupan itu adalah sebuah keindahan dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar pada sebuah tokoh Ayub. Ya, Ayub adalah hamba Allah yang setia. Persoalan hidup yang dialami oleh Ayub tidaklah kecil, Bapak Ibu. Kalau mungkin dibandingkan dengan persoalan-persoalan hidup kita, Ayub jauh lebih menderita daripada kita. Ya, tapi bolehlah kita sama-sama menderita. Apa yang dialami oleh Ayub, Bapak Ibu? Ini kan yang sering kali kita dengar ya, sampai hafal itu masalah Ayub itu seperti apa. Yang pertama, Bapak Ibu, dia bangkrut habis hartanya. Bangkrut bukan karena kesalahannya dalam berbisnis, bukan. Tetapi karena memang langsung ludes begitu saja, habis. Semua harta kekayaannya habis. Saudara, kalau hanya berbicara soal habis harta, mungkin masih bisa diterima. Kenapa? Karena dengan kerja keras Ayub dan kesetiaan Ayub kepada Tuhan, dia tinggal minta bantuan Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, memberkati seluruh usahanya, pasti bisa pulih. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. 10 anak kandungnya, anaknya sendiri, itu dalam sekejap meninggal dunia. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara, saya nggak bisa membayangkan dalam waktu sekaligus 10 anak itu bisa hilang, bisa meninggal. Satu aja anggota keluarga kita jika meninggal, ada keikhlasan? Tentunya tidak.
kesedihan ada, rasa sulit untuk berpisah itu dan tidak rela itu pasti ada. Sehingga sering muncul dalam kata-kata kita, kenapa begitu cepat? Kenapa kamu yang mendahului saya? Kenapa kamu tidak menunggu saya? Dan berbagai macam kata-kata yang lain. Ini semua ekspresi putus asa. Kenapa kamu yang meninggal? Rasa tidak ingin berpisah dengan orang yang kita kasihi. Bayangkan apalagi 10 orang sekaligus. Gila, gak ada orang tua yang bisa menerima itu. Capek. Rasa kecewa pasti ada dalam sisi manusia. Pasti ada kalau kita yang mengalami itu. Apakah selesai? Tidak Bapak Ibu, gak selesai. Dalam suasana begitu, harusnya yang dia butuhkan adalah dukungan dari seorang istri. Penyemangat, memberikan kekuatan. Karena dalam kondisi-kondisi seperti itu, Ayu dalam kondisi lemah, butuh pertolongan, dukungan, penyemangat dari pasangan istrinya. Tapi yang terjadi apa? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, bicara dalam pasal 1, pasal 2, di situ kisahnya, istrinya bilang apa? Kutuki Allahmu, ngapain kamu masih berharap kepada Allahmu yang sudah membuat engkau bangkrut, anakmu hilang, semua meninggal? Buat apa? Kutuki Allahmu. Saudara, seorang istri yang kurang ajar, yang tidak tahu kepedihan dan kepiluhan hati daripada si Ayub, yang harusnya dia hadir menjadi seorang penopang, penguat, penyemangat hidup bagi Ayub, tetapi justru yang negatif yang muncul. Selesai di situ? Tidak Bapak Ibu. Sahabat-sahabat, teman-teman yang seharusnya dalam kondisi-kondisi begitu menjadi orang-orang yang mengelilingi dia di sekelilingnya, yang memberikan dia penyemangat hidup, mendorong dia. Tapi yang terjadi apa? Ya memang awal-awalnya mereka tak menguatkan Ayub. Tapi terakhir-terakhir apa yang terjadi? Di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh Ayub, bukankah teman-temannya meninggalkannya? Meninggalkan Ayub. Apa nggak tambah sedih, nggak tambah kecewa, nggak tambah parah penderitaan Ayub? Semakin lebih parah. Hal yang lain, saudara, dirinya sendiri loh. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, dirinya sendiri, ya, mengalami sakit di dalam tubuhnya. Kita memperhatikan Ayub. Kita membuka ya. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Kita lihat ayat yang ke-5. Ya, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan lawannya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah api. Saudara, tidak hanya hartanya habis, bangkrut, tidak hanya anaknya 10 orang anaknya hilang meninggal, tidak hanya disuruh oleh istrinya untuk mengutuki Allahnya, bahkan teman-temannya meninggalkan dia, tetapi dia juga mengalami penyakit bara yang busuk dari telapak kaki sampai di kepalanya. Lengkap Bapak Ibu, sangat lengkap. Maka sangatlah wajar andaikan Yakub kecewa kepada Tuhan. Ayub orang yang setia. Kesalahan apa yang dilakukannya sampai akhirnya dia harus dicobai seberat itu? Tetapi apa yang kita perhatikan dari Ayub? Apakah dia meninggalkan Tuhan? Dia mengutuki Allahnya seperti permintaan daripada istrinya? Dia kecewa dengan teman-teman yang meninggalkan dia? Mari kita lihat pasal 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Ia berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita melihat di sini bahwa Ayub melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu selalu indah di dalam hidupnya. Dia tidak memiliki hak sedikit pun terhadap apapun yang dia miliki, karena semua yang dia miliki itu bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi dari pemberian Allah. Maka semua cobaan yang dia alami, dia anggap itu sebuah adalah keindahan yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Kita lihat di sini bahwa permintaan iblis untuk mencobai Ayub sedemikian rupa, Tuhan bilang, Allah bilang apa kepada iblis? Ya silakan, kamu boleh lakukan. Tetapi ingat ya, kamu jangan rusak nyawanya, karena itu milikku, jiwanya. Jangan pernah rusak itu, karena itu miliknya saja. Kamu boleh apa-apakan dia, kasih ke penyakit atau apapun, boleh, silakan. Tapi ingat, jiwanya itu milikku, nyawanya itu milikku, hidupnya itu milikku. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Kalau tadi 1 Korintus bilang apa? Bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Allah memberikan porsi sekuat kita. Maka apa yang diderita oleh Ayub, Tuhan memberikan porsi, tidak sampai merusak jiwanya. Tuhan tahu kekuatan Ayub karena dia orang yang setia kepada Tuhan. Allah sangat mengerti sekuat apa Ayub, dan dia memberikan porsi itu, mengizinkan si penggoda iblis ini menggoda, mencobai Ayub seporsi kekuatan yang dimiliki oleh Ayub. Tidak lebih daripada itu. Selebihnya itu adalah dibawa kendali Tuhan, kekuasaan Tuhan. Maka apa yang dikatakan dalam Perjanjian Baru tentang 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kalau sampai hari ini masih ada banyak masalah yang terus menumpuk dalam kehidupan kita, bukan berarti karena kita ini orang-orang yang dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan tahu porsi kekuatan kita. Sampai hari ini kita masih kuat menghadapi masalah tersebut. Maka Tuhan pun tidak membiarkan kita sendiri. Saudara, kita renungkan kembali ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ada berapa banyak doa-doa kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin kalau kita tidak mengurutkan berapa banyak doa yang dijawab oleh Tuhan, kita jalan, kita lewati begitu saja. Tapi coba merenungkan, apa jawaban yang pernah, yang sudah sering kita doakan dan kemudian dijawab oleh Tuhan. Saya secara pribadi pun melihat itu, merasakan itu. Ada banyak hal harapan-harapan di tahun-tahun sebelumnya, dan satu persatu dibukakan oleh Tuhan, dan jemaat menikmati melihat itu. Saudara, masalah apapun, badai kehidupan setinggi apapun dan sebesar apapun, itu adalah semua keindahan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Ada satu video yang sangat memberkati saya ketika saya membaca ini. Sebenarnya video ini saya dapat dari teman saya di Facebook, dan kemudian saya coba cek di YouTube. Silakan boleh diputar. Pantai Nasare adalah pantai yang terletak di bagian barat Portugal. Ketika musim dingin tiba, tinggi ombak di pantai ini bisa mencapai 114 kaki atau 35 meter. Pantai Nasare sering diburu oleh para peselancar dunia untuk mendapat sensasi adrenalin yang tak tertandingkan. Meluncur di atas ombak besar bukanlah hal yang mengerikan. Namun bagi para peselancar, ombak besar itulah keindahan. Jika hari ini kamu diterpa ombak persoalan, jangan menyerah. Jika
Jika hari ini hidupmu terasa lelah, jangan putus asa. Teruslah berselancar di setiap ombak kehidupanmu. Memang kita tidak bisa menolak ombak itu datang, tetapi kita bisa taklukkan setiap ombak persoalan yang menghadang. Nikmatilah setiap ombak persoalanmu. Bersabarlah menjalani hari-hari berat dalam hidupmu, karena musim kehidupan pasti akan berlalu. Ingatlah bahwa kengerian justru berubah menjadi keindahan ketika peselancar meluncur di atas ombak yang sangat besar. Terkadang tanpa kita sadari, hadiah yang indah sering dibungkus oleh Tuhan dengan persoalan-persoalan yang menghadang. Jadilah seperti peselancar yang handal dalam menaklukkan setiap ombak persoalan di dalam hidupmu. Tetap semangat karena kamu pemenang. Terima kasih. Bapak Ibu, saya belajar dari video ini adalah sebuah ombak yang besar yang biasa ditaklukkan oleh para peselancar. Kita melihat di sini semakin tinggi ombak dan semakin besar gelombang ombak tersebut, semakin memberi keindahan bagi para peselancar. Semakin mereka tertantang untuk menerobos. Dan di sini kita belajar pesan dari video ini. Ombak dalam hidup kita kadang kecil, kadang besar, kadang pendek, kadang tinggi. Tapi bagaimana kita kembali memandang setiap ombak demi ombak yang kita lalui. Kalau kita memandang ombak itu sesuatu yang menakutkan, kalau kita memandang masalah demi masalah itu sesuatu yang menakutkan kita, maka kita bisa tenggelam di dalamnya. Tapi kalau kita memandang ombak demi ombak itu sesuatu yang indah dan justru memberikan tantangan bagi kita untuk semakin menerobos lebih tinggi, maka itu menjadikan kita seorang pemenang. Maka mari kita kembali bagaimana kita memandang masalah demi masalah. Masalah yang terbesar kita hari ini adalah pandemi, dan ada masalah-masalah yang lain yang muncul dalam kehidupan kita masing-masing, yang tentunya Bapak Ibu sendiri yang tahu itu. Tapi sebesar apapun dan sebanyak apapun itu ombak itu berguling-guling, mari kita kembali belajar bahwa ombak itu adalah sebuah keindahan yang membuat kita menikmati karya ciptaan Allah. Kuasa Allah ada di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar firman Tuhan ini tentang iman di tengah badai kehidupan, biarlah kita selalu memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Saya tidak berkata bahwa masalah kita akan berakhir, tetapi saya mau berkata bahwa di dalam iman selalu ada kepastian Allah bekerja, Allah menolong. Di dalam iman, orang-orang yang beriman akan selalu memandang ombak badai kehidupan itu adalah sebuah keindahan yang diciptakan, diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan, dan justru di dalamnya menantang kita untuk semakin tekun dalam iman dan menerobos setiap persoalan-persoalan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman bukan berarti kita tidak boleh sedih. Iman bukan berarti kita tidak boleh menangis. Iman bukan berarti kita tidak boleh mengeluh. Itu boleh. Tetapi iman, jangan lupa, di dalam keluh kesah kita, di dalam kesedihan kita, di dalam tangisan yang kita luangkan, berikan, curahkan kepada Tuhan, jangan sampai membuat harapan-harapan kita di dalam Tuhan menjadi boros. Itu yang lebih penting adalah bagaimana tetap kita mensandarkan, menyerahkan kehidupan kita di dalam Allah dan menjalani hari-hari kita dalam pimpinan Allah. Biarlah komitmen, kesetiaan, dan pengharapan kita kepada Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Sebelum
sebelum kita berdoa, saya mengajak kita kembali menyanyikan pujian Engkaulah perisai kami. Sambil kita merenungkan bahwa Allah betul-betul perisai kita yang memimpin setiap langkah kita di dalam menjalani berbagai macam kesulitan,